Tiongkok tak tertandingi apapun yang dilakukan Indonesia. Pernyataan tegas dari bintang berita saluran televisi pemerintah Tiongkok, Lin Wei, memicu gempa global ketika negaranya dicap sebagai yang paling dibenci di dunia. Marah karena peringkat tersebut, ia memutuskan untuk melakukan investigasi global sendiri. Namun kebenaran yang menantinya di Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dan Vietnam adalah kenyataan yang tak terbayangkan kerasnya. Bagaimana jika kebenaran yang ia temukan lebih mengerikan dari sekadar peringkat dan konfrontasi terakhir di Indonesia mengubah pandangan dunianya secara radikal? Tahun 2025, sebuah organisasi independen yang berspesialisasi dalam survei nasional dan demografis bernama Global Attitudes Institute merilis peringkat negara-negara yang paling tidak disukai di dunia. Hasilnya mengejutkan. Tiongkok berada di peringkat pertama, diikuti oleh Rusia di posisi kedua dan Amerika Serikat di posisi ketiga. Indonesia berada di peringkat 47, begitu rendah sehingga pada dasarnya termasuk dalam kategori negara yang disukai. Fakta bahwa Tiongkok menempati posisi teratas menyebabkan kejutan besar, media domestik menjadi sangat marah, dan bahkan di dalam stasiun televisi pun ada suara-suara yang mengatakan bahwa ini pasti sebuah kesalahan. Mengapa Tiongkok menjadi negara yang paling tidak disukai di dunia? Tidak mungkin kita berada di belakang Indonesia atau Vietnam sekalipun. Lin Wei, presenter utama acara berita Cakrawala Global di saluran televisi pemerintah Tiongkok, CCTV, tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Hasil ini tidak bisa dipercaya. Saya akan pergi sendiri untuk melakukan wawancara dan membuktikan bahwa peringkat ini salah. Atasannya, yang percaya pada kata-katanya, mengirimnya dengan perintah untuk membawa pulang hasil yang positif. Namun, kenyataan yang menanti Lin Wei jauh melampaui imajinasinya. Latar belakangnya adalah stasiun televisi CCTV, sebuah jaringan televisi besar di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, stasiun ini menghadapi penurunan rating yang serius. Sang produser sedang mempertimbangkan sebuah segmen provokatif dalam acara tersebut dengan tema anti-Indonesia untuk menarik penonton muda. Jika kita memasukkannya ke dalam acara, konten yang mengkritik Indonesia sangat penting. Para sponsor akan tenang dan rating diperkirakan akan meningkat. Tepat pada saat itu, peringkat negara paling tidak disukai di dunia menempatkan Tiongkok di posisi pertama. Dan yang mengusulkan untuk pergi meliput sendiri adalah Lin Wei, seorang presenter cerdas dengan sentimen anti-Indonesia yang kuat. Tidak mungkin Tiongkok nomor satu. Pasti Indonesia melakukan trik tertentu. Fakta bahwa Lin Wei memiliki sentimen anti-Indonesia yang begitu kuat sangat terkait dengan sebuah peristiwa di masa kecilnya. Kakeknya adalah seorang veteran nasionalis dari era revolusi kebudayaan dan berulang kali menceritakan kepadanya tentang penderitaan yang dialami keluarganya selama periode pergolakan anti-komunis di Indonesia pada tahun 1960-an. Dengar, Lin Wei, jangan pernah percaya kata-kata orang Indonesia. Mereka hanya meminta maaf di bibir, tapi di dalam hati mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Kata-kata kakeknya tertanam dalam di benak Lin Wei muda, membuatnya memendam permusuhan yang kuat terhadap Indonesia. Sementara itu, bagi Tiongkok, keberadaan Vietnam juga merupakan faktor yang ingin mereka manfaatkan. Hubungan antara Tiongkok dan Vietnam tetap tegang karena konflik historis dan politik, seperti memori sejarah, sengketa budaya, dan masalah Laut Tiongkok Selatan. Lin Wei adalah pewawancara yang sempurna untuk acara anti-Indonesia. Kritik terhadap Vietnam juga stabil dan mendatangkan rating. Adakah ide bagus untuk memanfaatkan kedua negara ini? Tepat saat itu, Tiongkok menduduki peringkat pertama dalam daftar negara paling tidak disukai. Kita terpilih sebagai negara paling tidak disukai di dunia. Ini tidak bisa diterima. Kita harus melakukan sesuatu. Kemudian salah satu produser acara mengusulkan ide yang berani, membalikkan keadaan. Kalau begitu, mengapa kita tidak membiarkan Lin Wei berkeliling dunia dan mengumpulkan pujian untuk Tiongkok? Tentu saja, mari kita kirim dia ke Indonesia dan Vietnam juga. Jika Indonesia dan Vietnam memuji Tiongkok, penonton akan sangat senang. Bahkan jika ada kritik terhadap Tiongkok, kita tinggal mengeditnya, potong bagian-bagian yang bagus dan selesai. Maka, untuk menghapus rasa malu dari peringkat tersebut dan mengumpulkan pujian, Lin Wei berangkat ke tujuan pertamanya, Tokyo, di Jepang. Namun, apa yang ia alami di Tokyo adalah suara-suara tak terduga tentang Tiongkok. Tiongkok sekarang adalah kekuatan global yang sedang naik daun.
hanya bisa dikagumi, tidak ada alasan untuk tidak menyukainya. Lin Wei selalu bangga pada Tiongkok dan memiliki keyakinan mutlak pada negaranya. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke Tokyo, di benaknya hanya ada gambaran orang Jepang yang memuji-muji Tiongkok. Setibanya di Tokyo, Lin Wei segera menuju ke persimpangan Shibuya. Ada banyak turis dari seluruh dunia, dan ia juga bisa melihat turis Tiongkok. Lihat, Tiongkok itu terkenal. Bahkan museum-museum besar memiliki papan penunjuk dalam bahasa Mandarin. Bukti bahwa banyak turis dari Tiongkok datang. Dengan kehadiran yang begitu dekat, pasti orang Jepang juga menyukai Tiongkok. Ia sangat antusias dengan hiruk-pikuk Tokyo. Namun, peristiwa mengejutkan terjadi di sebuah kafe mewah di Ginza. Di lokasi yang indah dengan pemandangan kota, Lin Wei dengan percaya diri mendekati seorang pelayan. "Halo, saya dari Tiongkok. Bisakah Anda merekomendasikan sesuatu yang lezat?" Ia berpikir, jika ia mengatakan terlebih dahulu bahwa ia dari Tiongkok, pasti akan diperlakukan dengan ramah. Memang, di dalam hatinya Lin Wei memiliki pemikiran itu. Namun, wajah pelayan yang tadinya tersenyum berubah masam begitu mendengar kata-kata dari Tiongkok. "Maaf, tapi di toko kami tidak menginginkan orang Tiongkok. Kami memutuskan untuk tidak menyajikan apapun kepada orang Tiongkok, apapun yang mereka pesan, silakan pergi." Di hadapan kata-kata yang luar biasa ini, Lin Wei membeku di tempatnya. Apa maksud Anda? Apakah saya mengatakan sesuatu yang tidak sopan?" Saat Lin Wei mencoba bertanya lagi, seorang pria yang tampaknya adalah manajer muncul di hadapannya dengan ekspresi tegas. "Kalian orang Tiongkok sudah melewati batas kesombongan. Maaf, tapi kami menolak melayani semua orang Tiongkok. Jangan pernah menginjakkan kaki di area ini lagi." Manajer itu menunjuk ke pintu dan dengan keras memintanya pergi. Pelanggan di sekitarnya menyaksikan kejadian itu dengan rasa ingin tahu. Apakah orang Tiongkok itu lagi-lagi membuat masalah? Sudah biasa. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinganya. Lin Wei gemetar karena marah, tetapi ia tidak bisa membuat keributan di sana. Jadi ia menatap manajer dengan penuh kebencian dan meninggalkan toko itu. Akhirnya, ia ditolak layanannya di kafe lain, dan bahkan di sebuah restoran ia diperlakukan serupa. Seorang pelanggan Tiongkok di masa lalu berteriak keras di dapur. Entah karena makanannya lama, entah karena rasanya tidak enak, dan pada akhirnya ia mencoba pergi tanpa membayar. Sejak saat itu, kami mohon untuk tidak melayani pelanggan Tiongkok, jelas manajer restoran dengan canggung. Di distrik perbelanjaan, sikapnya tidak berbeda. Pelanggan Tiongkok sering menangani barang dagangan dengan sangat kasar. Itu merepotkan kami. Mereka mengotori ruang ganti, menawar harga dengan keras. Sebaliknya, pelanggan Indonesia tenang dan sopan. Mereka selalu bertanya dengan minat tulus tentang asal-usul produk kami dan memperlakukannya dengan hormat. Karena itu kami selalu menyambut mereka dengan gembira. Kata-kata pegawai toko itu memberatkan hati Lin Wei. Ia terpaksa membeli roti lapis dan kopi dari sebuah toko serba ada dan duduk makan di taman dengan suasana hati yang muram. Namun, peristiwa memalukan ini hanyalah permulaan. Unggahan Lin Wei di media sosial tentang insiden di kafe tersebut menerima reaksi yang sama sekali berlawanan dari yang ia harapkan. Penolakan layanan terhadap orang Tiongkok di Tokyo adalah hal biasa. Karena orang Tiongkok membuat keributan di toko-toko, mengeluh tentang segalanya dan kemudian meminta makanan gratis. Seharusnya mereka mengusir semua orang Tiongkok dari pemeriksaan paspor. Begitu mereka datang, suasananya menjadi rusak. Tidak ada satupun komentar yang membela Lin Wei. Di hadapan perbedaan yang sangat besar, Lin Wei mulai menghindari kenyataan. Ini adalah pelecehan dari orang Indonesia. Mereka sengaja menyebarkan rumor palsu untuk merendahkan citra Tiongkok. Apakah ada orang di sekitar Anda yang, karena kebanggaan berlebihan, tidak melihat kenyataan seperti Lin Wei? Mereka hanya percaya apa yang ingin mereka percayai dan membelakangi kebenaran yang tidak mereka sukai. Mungkin semua orang pernah mengalami pengalaman seperti itu. Sementara itu, meskipun kesal dengan Indonesia, Lin Wei terus melakukan wawancara di jalan. Antara orang Tiongkok dan orang Indonesia, siapa yang lebih Anda sukai? Namun, jawaban orang Jepang benar-benar mengkhianati harapannya. Tidak perlu ditanya, tentu saja Indonesia. Orang Tiongkok dilarang masuk ke banyak toko, jadi jelas orang Jepang tidak menyukai mereka. Jawaban wanita ini membuat wajah Lin Wei memucat. Di daerah kami, Tiongkoklah yang tidak disukai. Mengapa Anda lebih suka orang Indonesia? Lin Wei curiga bahwa Indonesia telah menekan orang Jepang.
Saya bekerja di tempat wisata dan berhubungan dengan banyak orang dari berbagai negara, tetapi orang Indonesia adalah yang terbaik. Saya tidak pernah memiliki pengalaman buruk melayani pelanggan Indonesia. Kesaksian wanita yang bekerja di sektor pariwisata itu membuat Lin Wei terdiam. Orang Indonesia selalu mengatakan terima kasih dan maaf dengan sangat sopan. Mereka bahkan membungkuk. Bahkan jika ada masalah, mereka mendiskusikannya dengan tenang. Bahkan kami, orang Jepang, bisa belajar banyak dari orang Indonesia. Wanita itu terus menjelaskan secara rinci kebaikan orang Indonesia. Pria Jepang berikutnya yang diwawancarai mengungkapkan pandangan keras tentang turis Tiongkok. Rombongan tur Tiongkok berbicara sangat keras di lobi hotel. Tidak mengantre di sarapan prasmanan. Mereka mengotori kamar dan tidak check out tepat waktu. Saya sangat terkejut bahwa, meskipun bertetangga, mereka sangat berbeda. Kesaksian pria yang bekerja di industri perhotelan itu merupakan pukulan telak bagi Lin Wei. Yang berikutnya diwawancarai adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang duduk di bangku taman. Orang Tiongkok itu mengerikan. Perilaku mereka di toko atau di jalan tidak dapat diterima. Anda dari Tiongkok kan? Kalau begitu, mewakili orang Tiongkok, dengarkan semuanya. Pada titik ini, wawancara berubah menjadi teguran. Selalu berkelompok, membuat keributan, membuang sampah sembarangan. Anda datang ke negara orang lain dan membuat kekacauan, Anda pikir Anda siapa? Jangan datang lagi ke Jepang, Anda benar-benar mengganggu. Di hadapan intensitas ini, Lin Wei tanpa sadar mundur selangkah. Meski begitu, tanpa menyerah, Lin Wei mencoba menonjolkan pesona orang Tiongkok dengan mengajukan pertanyaan dari sudut pandang yang berbeda. Di dunia, jelas bahwa Tiongkok unggul secara budaya. Jadi mengapa Anda tidak mengakui pesona Tiongkok? Atas pertanyaan Lin Wei, pria Jepang itu tersenyum sinis. Di mana unggulnya? Bahkan aturan dasar sopan santun saja mereka tidak tahu. Selanjutnya, Lin Wei bertanya kepada sekitar 30 orang Jepang lainnya, tetapi hanya satu yang menjawab bahwa ia lebih suka orang Tiongkok. Dan itu pun hanya karena ia suka drama televisi Tiongkok, bukan Tiongkok itu sendiri. Saya suka dramanya, tapi perilaku orang Tiongkok itu masalah lain. Saya pernah bepergian ke Tiongkok, tapi tidak melihat siapapun yang sopan seperti para aktor. Mereka tidak punya sopan santun, memalukan melihatnya. Hasil yang menyedihkan ini mengejutkan Lin Wei. Sesaat sebelum pergi, terjadi satu lagi peristiwa mengejutkan. Di taksi menuju bandara, sopir itu secara spontan mengatakan sebuah kalimat. Saya kira Anda dari Indonesia. Dibandingkan dengan orang Tiongkok, Anda jauh lebih sopan. Kalimat acak ini menusuk dalam hati Lin Wei. Untuk pertama kalinya ia menghadapi kebenaran bahwa, di Jepang, dianggap sebagai orang Indonesia adalah sebuah pujian. Mengapa ini terjadi? Tiongkok seharusnya menjadi negara terhebat di dunia. Di dalam hatinya ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia pasti ada kesalahpahaman. Mereka hanya tidak tahu kehebatan Tiongkok yang sebenarnya. Tidak mungkin seperti ini. Sebenarnya, sikap keras Jepang terhadap Tiongkok memiliki alasan. Ketika rencana pembangunan pusat kebudayaan dan Institut Konfusius Tiongkok yang besar di Tokyo terungkap pada tahun 2025, demonstrasi protes meletus. Para kritikus di Jepang mengklaim ada risiko bahwa itu akan digunakan untuk pengaruh politik dan kegiatan propaganda, dan suara protes muncul dari penduduk setempat dan aktivis. Apakah itu akan digunakan untuk menekan pemerintah Jepang agar mematuhi tuntutan Tiongkok? Sudah ada jaringan rahasia dan basis intelijen Tiongkok, aktivis Uighur dan demokrasi dipantau. Jika ini terus berlanjut, kebebasan berbicara akan semakin terancam. Di hadapan situasi ini, pemerintah Jepang telah berulang kali menunda keputusan persetujuan pembangunan, tetapi ditekan untuk membuat keputusan dalam tahun ini. Namun, di dalam dirinya masih ada sedikit harapan. Orang Jepang hanya telah dicuci otak oleh propaganda Indonesia. Di negara lain, hasilnya pasti akan berbeda. Mengandalkan harapan ini, Lin Wei berangkat ke tujuan berikutnya, Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara multikultural. Pasti mereka akan mengerti Tiongkok. Dengan harapan ini, Lin Wei pergi ke Amerika. Namun, yang menantinya di sana adalah kenyataan yang mengejutkan. Meskipun telah mengalami pengalaman memalukan di Tokyo, keyakinan Lin Wei pada Tiongkok tetap tak tergoyahkan. Orang Jepang hanya dicuci otak oleh Indonesia. Di Amerika pasti akan berbeda. Kata-kata Lin Wei ini tidak sepenuhnya tanpa dasar.
Sebenarnya, jumlah orang Tiongkok Amerika yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 2023 melebihi 500.000, jumlah yang signifikan dalam komunitas imigran. Ia membawa harapan baru saat menuju ke tujuan berikutnya, New York. Amerika Serikat adalah negara multikulturalisme. Pasti akan ada seseorang yang mengerti kehebatan Tiongkok. Selain itu, meskipun tidak mencapai level Hollywood, drama Tiongkok semakin populer, dan jumlah aktor yang diundang ke produksi Hollywood meningkat. Ia yakin akan kesuksesannya. Namun, prediksi optimistis ini hancur begitu pesawat mendarat. Turun di Bandara JFK New York, Lin Wei menerima siraman air dingin pertamanya sudah di pemeriksaan paspor. Anda dari Tiongkok? Untuk bisnis atau pariwisata? Pertanyaan petugas itu normal, tetapi kata-kata berikutnya mengejutkan. Orang Tiongkok selama masa tinggal mereka dimohon untuk mematuhi peraturan. Akhir-akhir ini kami punya banyak masalah dengan turis Tiongkok. Mereka membuat kami pusing. Kalimat acak ini menyakiti Lin Wei. Namun, ia cepat pulih. Pasti ini hanya prasangka pribadi petugas. Di luar kota, reaksinya pasti akan berbeda. Di taksi menuju Manhattan, Lin Wei mulai berbicara dengan sopir. Anda dari mana? Atas pertanyaan sopir, Lin Wei menjawab, lugas, saya dari Tiongkok. Sopir itu menoleh dan menjawab sambil tersenyum. Oh, Tiongkok. Drama kalian sangat terkenal sekarang. Putri saya sangat menyukai seorang aktor Tiongkok. Reaksi sopir itu membuatnya benar-benar tenang. Memang di Amerika, Tiongkok sangat disukai. Selanjutnya, mereka berdua berbincang singkat dan ringan. Namun, saat mendekati tujuan mereka, sopir itu bergumam, dramanya bagus, tapi penumpang Tiongkok benar-benar sedikit mengganggu. Perilaku mereka sombong dan tidak memberi tip. Tidak seperti penumpang Indonesia, yang selalu ramah dan suka mengobrol, membuat perjalanan menjadi menyenangkan. Wajah Lin Wei menjadi gelap, tetapi ia mengabaikan kata-kata sopir itu dan turun dengan tergesa-gesa dari mobil. Meskipun awalnya tidak baik, Lin Wei memulai wawancaranya di Manhattan. Ia pertama kali mendekati seorang gadis muda. Apa pendapat Anda tentang Tiongkok? Atas pertanyaan Lin Wei, gadis itu menjawab dengan gembira. Ya Tuhan, saya suka Tiongkok. Drama dan musiknya luar biasa. Reaksi antusias gadis itu membuat Lin Wei bersinar. Memang anak muda Amerika menyukai Tiongkok. Tetapi kegembiraannya singkat, karena gadis itu menjadi muram dan melanjutkan. Tapi ketika saya bepergian ke Tiongkok itu mengerikan. Para pegawai di toko tidak sopan. Begitu mereka tahu saya orang asing, sikap mereka menjadi dingin. Saya tidak akan pernah ke sana lagi. Wajah Lin Wei jatuh lagi, tetapi ia membangkitkan semangatnya dan mewawancarai orang berikutnya. Anda dari Tiongkok kan? Dengan kamera begitu, mungkin Anda sedang membuat acara? Wajah pria itu menunjukkan kewaspadaan yang jelas. Ya, kami dari stasiun televisi pemerintah Tiongkok. Bolehkah kami mewawancarai Anda sebentar? Lalu, pria itu memberikan reaksi yang tak terduga. Televisi Tiongkok akan menyiarkan berita bohong lagi? Terakhir kali kru televisi Tiongkok datang, mereka mengedit pernyataan kami secara sewenang-wenang, mengubahnya menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Media Tiongkok tidak bisa dipercaya. Di hadapan kata-kata kasar ini, Lin Wei menjadi canggung. Tidak seperti itu. Kami selalu berusaha menyiarkan berita secara objektif. Lin Wei mencoba membela diri, tetapi pria itu menggelengkan kepalanya. Media Tiongkok objektif? Kalian tidak pernah menyiarkan apapun yang merugikan kalian, kan? Di Amerika, perilaku buruk orang Tiongkok juga terkenal. Tapi berita Tiongkok tidak pernah memberitakannya. Lin Wei langsung bereaksi. Itu tidak mungkin. Tiongkok adalah negara maju, informasinya sangat transparan. Atas reaksi Lin Wei, pria itu tersenyum sinis. Informasi transparan? Saya dengar di negara Anda, berita yang merugikan pemerintah langsung dihapus. Apakah itu negara dengan informasi transparan? Percuma berbicara dengan Anda. Pria itu mengatakan itu dan pergi. Lin Wei berdiri diam, merasakan tatapan dingin di sekitarnya dan mulai memahami situasinya. Ketidakpercayaan terhadap media Tiongkok lebih dalam dari yang ia bayangkan. Lin Wei menenangkan diri dan memutuskan untuk masuk ke sebuah kafe di Manhattan. Tetapi di sini juga, ia menghadapi pengalaman serupa dengan di Tokyo. Anda dari Tiongkok, kan? Maaf, tapi di masa lalu kami punya masalah dengan pelanggan Tiongkok. Mereka berbicara sangat keras di telepon,
berteriak karena wifi lambat, mengganggu pelanggan lain. Jelas pegawai kafe dengan canggung. Di restoran lain terjadi hal yang sama. Ketika sekelompok orang Tiongkok datang, mereka mengatakan tidak suka makanan yang mereka pesan dan mencoba pergi tanpa membayar. Meskipun manajer menjelaskan kepada mereka, mereka tidak mendengarkan, dan akhirnya kami harus memanggil polisi. Sejak saat itu, kami menolak melayani pelanggan Tiongkok. Penjelasan pegawai restoran itu membuat Lin Wei terdiam. Tetapi ia cepat berubah pikiran dan berharap jika ia pergi ke pecinan, situasinya akan berbeda. Di sini ada rekan senegara, pasti mereka akan menyambut saya dengan hangat. Namun, reaksi orang Tiongkok Amerika yang ia temui di daerah itu di luar dugaan. Anda jurnalis dari Tiongkok, ada yang ingin saya sampaikan. Lin Wei merasa lega bertemu dengan seorang rekan senegaranya dan mengikuti pria itu. Namun, ketika mereka masuk ke gang sepi, sikap pria itu berubah drastis. Jurnalis Tiongkok datang seenaknya ke Amerika. Mau berbohong lagi? Pernahkah Anda memikirkan posisi orang Tiongkok Amerika? Anda tahu berapa banyak yang kami tanggung karena kalian. Suara pria itu semakin keras, dan Lin Wei mulai takut. Orang Tiongkok Amerika juga punya masalah dengan orang Tiongkok dari Tiongkok. Sombong, egois, hanya memberikan citra buruk tentang Tiongkok di mata orang Amerika. Kami berusaha sekuat tenaga untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Amerika, dan kalian merusak semuanya. Di hadapan kemarahan pria itu, Lin Wei merasa bahaya dan mundur. Pada saat itu, sekelompok turis Indonesia yang kebetulan lewat menyelamatkannya dari situasi sulit. Anda baik-baik saja? Butuh bantuan? Tanya seorang Indonesia dengan cemas kepada Lin Wei. Suara lembut ini juga menenangkan pria Tiongkok Amerika itu, yang kemudian pergi. Orang Indonesia yang membantunya, meskipun tahu ia dari Tiongkok, sama sekali tidak mengubah sikap mereka. Anda terluka. Berbahaya berjalan sendirian di sini. Anda harus berhati-hati. Sikap ramah ini menimbulkan perasaan rumit pada Lin Wei. Ia tidak bisa berkata apa-apa di hadapan ironi situasi, dibantu oleh orang Indonesia yang ia kritik. Setelah itu, ia melanjutkan wawancaranya, tetapi hasilnya sama. Ia bertanya kepada lebih dari 50 orang Amerika, tetapi hampir tidak ada yang mendukung Tiongkok. Pendapat yang terlalu jujur dari orang Amerika sangat melukai hati Lin Wei. Dan fakta bahwa mereka semua membandingkan dengan orang Indonesia membuatnya semakin terpojok. Yang paling mengejutkan adalah, bahkan di dalam komunitas Tiongkok Amerika ada kritikus terhadap Tiongkok. Orang tua saya berimigrasi dari Tiongkok, tetapi mereka sangat kecewa dengan situasi Tiongkok saat ini. Terutama sikapnya terhadap negara lain tidak bisa dipahami. Bagi saya, yang lahir dan besar di Amerika, nilai-nilai orang Tiongkok sudah ketinggalan zaman. Kata-kata ini benar-benar meruntuhkan Lin Wei. Larut malam, kembali ke hotel, Lin Wei berpikir sendiri. Mengapa ini terjadi? Tiongkok seharusnya menjadi negara yang hebat. Mengapa seluruh dunia membenci Tiongkok, tetapi ia masih belum bisa menerima kenyataan? Ini pasti konspirasi Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk merendahkan citra Tiongkok. Indonesia iri karena Tiongkok telah melampauinya. Dan orang Amerika telah dicuci otak oleh propaganda Indonesia. Lin Wei mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi apakah ini benar? Baik di Tokyo maupun di Amerika, reaksinya serupa. Apakah seluruh dunia berpihak pada Indonesia? Sebuah pikiran melintas di benaknya, tetapi ia segera menepisnya. Tidak, pasti tidak seperti itu. Di negara lain, hasilnya akan berbeda. Pada titik ini, hati Lin Wei telah sangat terguncang. Tetapi harga dirinya menolak untuk menerima kenyataan. Pengalaman di Amerika menciptakan celah besar dalam sistem nilainya. Namun, ia masih tidak mau melihat kebenaran. Keyakinan bahwa Tiongkok adalah negara terhebat di dunia tidak runtuh begitu saja. Maka, Lin Wei memutuskan untuk mengubah strategi. Thailand dikenal memiliki hubungan baik dengan Indonesia, tetapi sebagai negara Asia Tenggara, mungkin mereka memiliki pemahaman tentang Tiongkok. Terutama, jika saya melakukan wawancara melalui penerjemah, mungkin mereka tidak akan tahu saya dari Tiongkok dan akan mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, saya harus membuktikan kehebatan Tiongkok. Dengan rencana baru ini, Lin Wei menuju ke Thailand. Namun, apa yang ia lihat di Thailand adalah sejarah ikatan yang dalam antara Indonesia dan Thailand, tetapi juga hubungan tak terduga antara Indonesia dan Tiongkok. Di Thailand, hasilnya pasti akan berbeda. Saya dengar baru-baru ini budaya Tiongkok sangat populer di kalangan pemuda Thailand. Dengan harapan ini, Lin Wei berangkat ke Thailand.
Mereka pasti akan mengerti kehebatan Tiongkok. Tidak hanya Indonesia, mereka pasti juga menyukai Tiongkok. Ia yakin akan kesuksesannya di Thailand. Mendarat di Bandara Internasional Suvarnabhumi di Bangkok, Lin Wei pertama-tama memeriksa papan penunjuk di bandara. Di samping bahasa Inggris, papan penunjuk dalam bahasa Mandarin juga dirawat dengan baik. Mengingat jumlah turis Tiongkok, ini normal. Di luar kota pasti akan ada lebih banyak papan penunjuk dalam bahasa Mandarin. Lin Wei penuh harapan. Tiba di Bangkok, Lin Wei berencana untuk meliput di area Khao San Road, di tempat wisata. Pasti akan ada banyak turis Tiongkok, dan penduduk setempat akan ramah terhadap Tiongkok. Namun, kenyataannya sama sekali berlawanan dengan harapannya. Ia mendekati seorang gadis berusia 20-an yang bekerja di daerah itu. "Permisi, bolehkah kami mewawancarai Anda sebentar? Anak muda hari ini lebih suka Tiongkok daripada Indonesia kan?" Tetapi gadis itu hanya memalingkan wajahnya, tampak canggung dan pergi. Menghadapi kesulitan, Lin Wei terpaksa menggunakan aplikasi terjemahan untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, ketika menggunakan aplikasi untuk mengajukan pertanyaan, banyak orang yang lewat menunjukkan sikap dingin. "Tolong, pergilah. Saya tidak mau tampil di acara Tiongkok. Itu memalukan." Maka, satu persatu mereka pergi dari hadapannya. Saat berdiri di sana dengan canggung, seorang pria Thailand mendekatinya. Pria jangkung, berusia sekitar 70 tahun, memperkenalkan diri sebagai Somchai. "Anda sedang mewawancarai tentang apa? Anda dari negara mana?" Ketika Lin Wei dengan cepat menjawab bahwa ia dari acara televisi Tiongkok, Somchai secara tak terduga mulai berbicara bahasa Mandarin terpatah-patah. Ia bertanya tentang isi wawancara dengan penuh minat. Berbicara dengan Somchai, sebuah pikiran mulai muncul di benak Lin Wei. Orang Thailand juga tahu sedikit bahasa Mandarin, jadi pasti Tiongkok lebih disukai. Yang tidak menjawab tadi hanya kebetulan. Sebenarnya semua orang menyukai Tiongkok. Lalu, Somchai tersenyum lebar dan memulai ceritanya. "Anda datang dari Tiongkok ke Thailand untuk syuting. Saya merasakan semangat Anda." Ia terkesan dengan fakta bahwa Lin Wei meluangkan begitu banyak waktu untuk datang ke Thailand, dan terutama dengan semangatnya untuk melakukan wawancara di sana. Namun, fakta bahwa penduduk setempat berbicara sedikit bahasa Mandarin dan pujian dari Somchai membuat Lin Wei menjadi sombong. Memang mereka menyukai Tiongkok. Di Tokyo atau Amerika itu hanya kesalahpahaman. Sebenarnya, Tiongkok adalah nomor 1 di dunia. Jauh lebih baik dari Indonesia, itu terbukti. Lin Wei berteriak gembira. Lalu, Somchai segera menghapus senyum ramahnya dan berkata dengan suara dingin, "Tidak, itu sama sekali berbeda. Semua orang menyukai Indonesia. Mereka sangat pro-Indonesia. Semua orang mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih baik. Orang Thailand memiliki karakter yang mirip dengan orang Indonesia." Di hadapan jawaban tak terduga, Lin Wei tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Somchai dengan tegas menolak kata-kata Lin Wei. Dan kemudian ia mulai menjelaskan mengapa orang Indonesia begitu disukai di Thailand. Hubungan antara Thailand dan Indonesia jauh lebih dalam dari sekadar mode sesaat. Kesamaan budaya sebagai sesama anggota ASEAN dan ikatan historis menciptakan rasa persaudaraan. Tetapi kecintaan terhadap Indonesia di sini memiliki akar lain yang lebih modern. Menurut data dari Otoritas Pariwisata Thailand untuk tahun 2024, dari Januari hingga Agustus, jumlah orang Thailand yang mengunjungi Indonesia adalah 1.200.000. Sementara jumlah yang mengunjungi Tiongkok sekitar 400.000. Untuk fenomena ini, di media sosial Thailand ada banyak komentar. "Jujur saja, Tiongkok membosankan. Mam Endi, dibandingkan dengan Indonesia, tempat wisatanya lebih sedikit, dan makanannya monoton. Orang Tiongkok sangat mudah tersinggung. Indonesia memiliki resor dan pemandangan yang indah." Meskipun sejenak berharap pada Somchai, yang berbicara bahasa Mandarin, ia hanyalah seorang pejalan kaki yang penasaran. Wawancara berikutnya tidak membuahkan hasil. Saat berada di jalan buntu, sebuah ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Benar, Thailand pro-Indonesia. Jika bahasa Mandarin tidak berhasil, mari coba wawancara dengan menggunakan penerjemah bahasa Indonesia. Lin Wei menemukan seseorang dari krunya yang bisa berbahasa Indonesia dan berani mencoba melakukan wawancara dalam bahasa Indonesia. Namun, tindakan mengejutkan Lin Wei berikutnya membuat semua orang tercengang. "Permisi, bolehkah kami bertanya sesuatu?" Ketika rekannya mulai berbicara dalam bahasa Indonesia,
Sikap orang yang lewat berubah total. Ekspresi dingin menjadi manis, dan banyak yang berhenti untuk mendengarkan. Bahkan ada banyak yang menjawab dalam bahasa Indonesia. Anda dari Indonesia, selamat datang di Thailand. Jika ada kesulitan, kami akan membantu. Sikap ramah orang Thailand menimbulkan perasaan rumit pada Lin Wei. Kita semua orang Asia Tenggara. Mengapa ada begitu banyak perbedaan? Hanya karena ia berbicara bahasa Indonesia, mereka menjadi begitu sopan. Tak lama kemudian, seorang pria Thailand lanjut usia, sekitar 80 tahun, mendengar bahwa kru Tiongkok sedang melakukan wawancara dalam bahasa Indonesia, mendekati mereka. Ketika ia mendengar Lin Wei berargumen bahwa, karena budaya Tiongkok populer di kalangan pemuda, Thailand sekarang lebih menyukai Tiongkok daripada Indonesia, pria tua itu berkata, Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, biarkan saya ceritakan. Setelah pengantar itu, pria tua yang memperkenalkan diri sebagai Anan, mulai menjelaskan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dari sudut pandang seorang Thailand. Anan mulai menceritakan pengalamannya tentang tsunami besar di Samudra Hindia. Saya masih ingat seperti kemarin apa yang terjadi saat itu. Malam itu tanggal 26 Desember tahun 2004. Saya sedang bersama keluarga saya di Phuket, ketika tiba-tiba saya dibangunkan oleh guncangan yang mengerikan, dan kemudian suara gemuruh. Itu adalah bencana tsunami terbesar dalam sejarah modern. Perabotan di rumah berjatuhan, jendela pecah, dan di luar terdengar suara bangunan yang runtuh dan air yang mengamuk. Lin Wei mendengarkan dengan saksama dan ekspresi serius. Cerita seseorang yang mengalaminya secara langsung memiliki bobot khusus. Kami berlari keluar untuk menyelamatkan diri, tetapi pemandangan kota itu mengerikan. Bangunan menjadi tumpukan puing, dan orang-orang tersapu ombak. Tolong, keluarga saya hilang. Tempat evakuasi tidak bisa diakses. Apa yang akan kita lakukan? Teriakan seperti itu bergema di seluruh kota. Suara Anan mulai bergetar. Kengerian hari itu sepertinya hidup kembali. Saya juga kehilangan keluarga dan mencari mereka dengan putus asa. Akhirnya, tsunami itu merenggut nyawa lebih dari 200.000 orang di banyak negara. Kami benar-benar putus asa. Saya pikir mungkin Thailand akan berakhir. Kamp-kamp pengungsian penuh dengan orang-orang yang menunggu bantuan, makanan dan air sangat sedikit. Tapi ada juga bantuan dari negara lain kan? Tanya Lin Wei dengan sedikit harapan. Tetapi Anan menggelengkan kepalanya perlahan. Tepat saat itu, sebuah berita luar biasa datang. Berita bahwa tim penyelamat dari Indonesia datang. Apa? Benarkah? Dari Indonesia? Begitu cepat? Pada awalnya kami tidak bisa mempercayainya, karena Aceh di Indonesia adalah wilayah yang paling parah terkena dampaknya, jauh lebih parah dari kami. Lin Wei tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dari Indonesia ke Thailand perjalanan dengan pesawat memakan waktu beberapa jam. Tapi itu benar. Pemerintah Indonesia, meskipun negaranya sendiri hancur lebur, dengan cepat mengorganisir tim penyelamat, dan tiba di Thailand dalam beberapa hari pertama. Tim pertama tiba di daerah bencana pada malam hari. Kita harus sampai ke daerah bencana secepat mungkin. Ada orang yang menunggu bantuan dari saudara ASEAN mereka. Dengan pemikiran itu, mereka bergegas. Mata Anan dipenuhi air mata rasa terima kasih. Meskipun lebih dari 20 tahun telah berlalu, perasaan saat itu sepertinya masih hidup. Dan keesokan paginya, tim-tim lain tiba. Dan dalam beberapa hari, ratusan penyelamat Indonesia berada di sisi kami. Saya dengar itu adalah salah satu misi bantuan internasional terbesar yang mereka kirimkan saat itu. Selain itu, saya dengar sumbangan dari rakyat Indonesia sangat besar, meskipun mereka sendiri sedang menderita. Bukan hanya kami orang Thailand, tetapi seluruh dunia tercengang oleh kecepatan dan skala bantuan dari negara yang paling menderita. Dan beberapa bulan kemudian, ketika gempa bumi melanda Yogyakarta, Thailand segera membalas budi. Kami adalah salah satu yang pertama tiba. Di hadapan kata-kata ini, Lin Wei terdiam. Berkat dukungan hangat dari teman-teman Indonesia kami berhasil bangkit kembali. Rasa terima kasih ini, sebagai orang Thailand, tidak akan pernah kami lupakan. Anan, sambil menangis, menceritakan rasa terima kasihnya. Mendengar cerita ini, Lin Wei untuk pertama kalinya memahami kedalaman ikatan antara Indonesia dan Thailand. Tetapi meskipun begitu, argumennya tentang keunggulan Tiongkok tidak berubah. Tetapi negara-negara lain pasti juga membantu Thailand. Lin Wei mencoba membantah, tetapi Anan menggelengkan kepalanya. Bantuan dari negara yang paling menderita adalah yang paling mengguncang kami.
Sulit dipercaya, tetapi cerita Anan benar. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai diplomasi tsunami, mengubah hubungan kedua negara selamanya. Pada tahun 2018, ketika gempa bumi dan tsunami melanda Palu, Thailand adalah salah satu negara pertama yang mengirimkan bantuan. Menteri Luar Negeri Thailand mengunjungi Indonesia dan memeluk rekannya dari Indonesia, sebuah gambar yang menjadi berita utama di seluruh dunia. Bahkan pemerintah Thailand, yang biasanya bersikap netral, berterima kasih kepada Indonesia secara terbuka, mengatakan teman baik terlihat di saat sulit. Dihadapkan dengan kenyataan yang luar biasa, hati Lin Wei sangat terguncang. Ia tahu Thailand bersahabat dengan Indonesia, tetapi ia memiliki harapan yang berbeda. Thailand pernah berada di bawah pengaruh Tiongkok. Mereka hanya terpengaruh oleh Indonesia. Pemikiran Lin Wei tidak salah, tetapi ada salah perhitungan. Kecintaan terhadap Indonesia di Thailand jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Memang benar bahwa pengaruh Tiongkok kuat di Thailand selama berabad-abad, tetapi Thailand dan Indonesia membangun hubungan budaya dan regional yang erat. Bukti dari ini adalah warisan ASEAN bersama dan perjuangan bersejarah untuk kemerdekaan yang menyatukan mereka. Setelah Perang Dunia Kedua, hubungan diplomatik resmi antara kedua negara diperkuat. Namun, minat terhadap budaya Indonesia dan sentimen pro-Indonesia terus meresap jauh ke dalam masyarakat Thailand, membangun hubungan di mana kedua belah pihak menikmati budaya, gastronomi, dan seni satu sama lain. Pada dekade 1990-an, selama krisis keuangan Asia, Indonesia dan Thailand saling mendukung. Oleh karena itu, tidak aneh jika Thailand dianggap sebagai salah satu negara paling pro-Indonesia di dunia. Mungkin semua orang tahu bahwa masakan Thailand juga populer di Indonesia. Tom Yum dan Pad Thai adalah contoh khasnya. Tanpa mengetahui bahwa Thailand memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Indonesia, Lin Wei menyadari kenaifannya. Tapi saya belum bisa menyerah. Meskipun di Thailand ia tidak diterima dengan antusias, Lin Wei memutuskan untuk pergi ke tujuan berikutnya, Vietnam. Tetapi ia masih belum menyadari bahwa apa yang menantinya di Vietnam adalah kenyataan yang lebih keras lagi. Di Vietnam, hasilnya pasti akan berbeda. Lin Wei berharap menghadapi permusuhan historis antara kedua bangsa. Tetapi apa yang ia pelajari di Vietnam adalah kebenaran yang luar biasa, yang membuatnya menggosok matanya tak percaya. Meskipun telah mengalami pengalaman memalukan di Thailand, Lin Wei tidak meninggalkan harapan terakhirnya untuk membuat Tiongkok populer di Thailand masih butuh waktu. Di Vietnam, dibandingkan dengan Thailand, tidak ada masalah politik besar, jadi akan baik-baik saja. Tiba di Hanoi, Lin Wei menenangkan diri dan memulai wawancara di jalan. Permisi, kami dari televisi pemerintah Tiongkok. Bolehkah kami mewawancarai Anda sebentar? Wanita pertama yang didekati Lin Wei, seorang paruh baya, tidak menjawab dan terus berjalan. Diabaikan juga pernah terjadi di negara lain. Jadi pada awalnya Lin Wei tidak memikirkannya, tetapi perlahan-lahan ia mulai ragu. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, tidak ada yang mau diwawancarai. Sepertinya mereka mencoba menghindari saya. Apakah terjadi sesuatu? Lalu, seorang gadis muda akhirnya bereaksi dan berhenti. Terima kasih, saya kesulitan karena tidak ada yang mau diwawancarai. Saat ia mengatakan itu dan tersenyum, gadis muda itu tetap menundukkan kepalanya. Ada apa dengan gadis ini? Sudahlah, saya harus membuatnya merasa lebih nyaman. Lin Wei tidak bisa kehilangan satu-satunya narasumber yang ia temukan. Jadi, ia memulai dengan obrolan ringan tentang kehidupan di Vietnam. Apa mode terbaru di Vietnam? Saat Lin Wei mengatakan itu, ia melihat sebuah lencana di dada gadis muda itu. Pada awalnya, Lin Wei hanya memperhatikan desainnya yang lucu, tetapi ketika ia membaca isinya, ia terkejut. Di lencana itu tertulis dalam bahasa Inggris dan Vietnam. Saya dari Indonesia. Mengapa kamu memakai lencana ini? Tanya Lin Wei tanpa sadar kepada gadis muda itu. Tentu saja agar tidak dikira orang Tiongkok. Bahkan sekarang saya ragu apakah harus menjawab wawancara Anda. Menurut gadis itu, karena orang Indonesia dan Vietnam memiliki penampilan yang mirip, di Vietnam mereka sering salah dikenali. Tetapi Lin Wei sama sekali tidak mengerti arti dari kata-kata itu. Mengapa kamu harus menghindari dikira orang Tiongkok? Tiongkok adalah kekuatan besar. Ya, Indonesia juga hebat. Tapi apa masalahnya jika dikira orang Tiongkok? Ketika Lin Wei mengatakan itu kepada gadis itu, ia menjawab dengan ekspresi kecewa. Pemikiran sombong orang Tiongkok inilah yang membuat mereka tidak disukai.
Jika mereka melihat saya berbicara dengan orang Tiongkok terlalu lama lagi, mereka akan benar-benar curiga pada saya. Singkatnya, alasan saya berhenti hanya untuk mengeluh kepada Anda, seorang Tiongkok. Gadis itu mengatakan itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Dari Thailand saya sudah merasakannya. Sepertinya saya tidak cocok dengan orang-orang pro-Indonesia. Mungkin saya juga harus memakai lencana, saya bukan dari Indonesia. Saat Lin Wei bergumam mengeluh, di jalan yang kini gelap, ia tiba-tiba melihat kerumunan besar yang bersinar. Apa itu? Ada banyak orang di sana. Apakah mereka sedang mengadakan pesta? Makanya semua orang lewat dengan tergesa-gesa. Lin Wei kembali menemukan kegembiraannya dan menuju ke kerumunan yang bersinar itu. Namun, apa yang terjadi di sana bukanlah pesta yang meriah, melainkan demonstrasi anti-pemerintah yang meneriakkan slogan China Out, Tiongkok keluar. Sebenarnya, sejak September tahun 2025, Vietnam berada dalam gejolak politik. Mereka yang memprotes kebijakan luar negeri pemerintah, yang dianggap pro-Tiongkok, berdemonstrasi setiap hari di banyak tempat. Stasiun televisi Vietnam melaporkan bahwa demonstrasi anti-Tiongkok yang dulu terus-menerus terjadi di pusat Hanoi, kini telah menyebar ke seluruh negeri. Hanoi adalah daerah yang dikenal dengan keamanannya yang buruk. Pada bulan Oktober, selama kunjungan Presiden Tiongkok ke Vietnam, seorang YouTuber yang menyerukan demonstrasi anti-Tiongkok ditangkap oleh polisi, menyebabkan kerusuhan. Dan dalam demonstrasi yang ditemui Lin Wei, para peserta membawa spanduk bertuliskan tolak pengaruh Tiongkok. Ini membuat bahkan Lin Wei tidak percaya pada matanya. China out. Itu berlebihan. Bukankah Vietnam seharusnya senang dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok? Sementara Lin Wei belum memahami situasi, bencana lain menimpanya. Ia segera dikenali sebagai anggota media Tiongkok dan dikelilingi oleh kerumunan demonstran. Ini, ada seseorang dari media Tiongkok. Karena orang-orang seperti kalian, pengaruh Tiongkok meningkat di Vietnam. Apakah kalian berencana untuk meningkatkan jumlah orang Tiongkok yang tinggal di Vietnam dan mengambil alih negara kami? Jika Anda pikir Vietnam senang dengan pengaruh Tiongkok, Anda salah besar. Lin Wei benar-benar terdiam di hadapan teriakan terus-menerus yang menentangnya. Rekannya, yang menyadari bahaya, menariknya, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Saya tidak menyangka Vietnam telah sampai pada titik ini. Di benak Lin Wei masih terbayang wajah-wajah marah orang Vietnam. Selanjutnya, Lin Wei mencari tahu tentang situasi terkini di Vietnam dan menemukan kebenaran yang tak terduga. Sentimen anti-Tiongkok di Vietnam telah meningkat tajam sejak tahun 2020. Tahun itu, ketika ketegangan di Laut Tiongkok Selatan meningkat dengan kehadiran kapal-kapal Tiongkok, Vietnam merasa kedaulatannya terancam. Pemerintah Tiongkok kemudian memberlakukan tekanan ekonomi dan politik. Mereka menghentikan impor beberapa produk Vietnam dan melarang paket wisata ke Vietnam. Sejak saat itu, jumlah orang Vietnam yang memiliki sentimen negatif terhadap Tiongkok terus meningkat. Pada bulan Desember tahun 2024, retorika pro-Tiongkok dari seorang pejabat tinggi menjadi pemicu meletusnya demonstrasi di banyak tempat. Menyadari bahwa tinggal lebih lama di Vietnam berbahaya, ada satu negara terakhir yang sangat ingin dikunjungi Lin Wei. Ada rumor bahwa Indonesia menghasut demonstrasi di Vietnam. Saya tidak bisa kembali ke Tiongkok hanya dengan mendengar kata-kata baik tentang Indonesia. Namun, apa yang menantinya di Indonesia adalah kejutan yang benar-benar membalikan sistem nilainya. Maka Lin Wei telah gagal total di 4 negara, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dan Vietnam. Terutama demonstrasi anti-Tiongkok di Vietnam telah sangat mengejutkannya. Dan Lin Wei mendengar bahwa Indonesia memiliki hubungan dengan demonstrasi di Vietnam. Sebenarnya, pada saat itu, pernyataan Perdana Menteri Indonesia dalam sebuah debat parlemen tentang masalah kedaulatan di Laut Natuna telah menjadi topik besar di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok, yang marah dengan pernyataan Perdana Menteri, meminta warganya untuk membatasi perjalanan dan studi ke Indonesia yang mengakibatkan turis Tiongkok memilih Vietnam, menyebabkan peningkatan pariwisata. Ketidakpuasan ini meledak dalam demonstrasi anti-Tiongkok yang ditemui Lin Wei. Mengetahui kebenaran ini, ia gemetar karena marah pada Vietnam. Melihat komentar orang Vietnam di media, saya sangat kesal. Keluhan Lin Wei kepada rekannya dari Tiongkok dapat dimengerti. Kata-kata luar biasa yang keluar dari para peserta demonstrasi telah membuatnya takut. Saya tidak pernah begitu iri pada Indonesia. Perdana Menteri mereka bekerja dengan sangat baik, bukan? Namun, ia masih memiliki satu kartu truf terakhir.
Jika saya pergi langsung ke Indonesia, saya pasti akan mendapatkan rekaman yang bagus. Lin Wei bermaksud untuk membalikkan keadaan di Indonesia dengan menargetkan kelemahan orang Indonesia yang ia anggap emosional dan lemah. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan saat itu bahwa ini akan mengarah pada situasi yang tak terbayangkan. Tempat pertama yang ditargetkan Lin Wei adalah area bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Ini adalah pusat budaya dan pemuda, sebuah kota yang melambangkan wajah Indonesia saat ini. Lin Wei dengan percaya diri memegang mikrofon dan mulai mendekati orang Indonesia. Permisi, apakah Anda pikir Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Tiongkok? Atas pertanyaan provokatif yang tiba-tiba, seorang pemuda yang lewat tampak terkejut, tidak berani menatap lurus dan pergi diam-diam. Lihat, orang Indonesia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu, orang Indonesia di sekitarnya, di hadapan pertanyaan yang terlalu bias, mulai menjaga jarak dari Lin Wei saat mereka berjalan. Lin Wei melihat pemandangan ini, diam-diam meremehkan orang Indonesia. Hanya dengan beberapa kata kasar, mereka lari. Bangsa yang begitu lemah apa baiknya, tapi begini tidak bisa wawancara. Saya harus pindah lokasi, kata Lin Wei, dan pindah bersama krunya. Tetapi hasilnya sama di mana-mana. Tidak ada orang Indonesia yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang terlalu langsung. Kami dari televisi pemerintah Tiongkok, bisakah Anda memberikan pendapat Anda? Orang Indonesia mengagumi Tiongkok, kan? Indonesia dulu pernah memiliki PDB yang menyaingi Tiongkok. Sekarang kami telah melampaui Anda lagi. Pasti Anda merasa sedih, kan? Anda juga tahu bahwa Anda tidak bisa mengalahkan Tiongkok lagi, kan? Dari luar, sikap Lin Wei tampak seperti seorang penjual yang memaksa, jadi dihindari adalah hal yang wajar. Orang-orang yang lewat di sekitarnya melihat situasi, cepat-cepat pergi seolah tidak ingin terlibat. Pertanyaannya bukanlah pertanyaan, melainkan pengakuan bahwa Tiongkok lebih unggul. Cara bicaranya seolah-olah jawabannya sudah ditentukan. Apakah perlu membandingkan Tiongkok dan Indonesia? Orang Indonesia yang ditanya semua tampak canggung dan ragu untuk menjawab. Dan narasumber merasa tidak nyaman, memperhatikan kamera, melihat sekeliling dan pergi, sebuah adegan yang berulang. Mereka hanya mengatakan kata-kata sopan dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah kelemahan orang Indonesia. Orang Indonesia selalu tidak jelas dan kabur. Karena itu dunia tidak menghormati mereka. Saya akan mengubah pertanyaan dan melanjutkan. Selanjutnya, meskipun ia mengubah lokasi dan bertanya kepada lebih dari 5 orang, situasinya tidak membaik. Seorang siswisma, begitu didekati, menarik tangan temannya dan berbisik berbahaya lalu pergi. Seorang karyawan kantor lain, ketika mikrofon diarahkan padanya, tersenyum canggung dan menghindar dengan mengatakan, "Maaf, saya sedang terburu-buru dan menghilang di keramaian." Anak-anak muda menghindari kamera, para pekerja canggung dan tidak mengerti tujuan pertanyaan. Ada suasana dingin, khas orang Indonesia, yang bisa diartikan sebagai ketidakpedulian atau keinginan untuk menjaga jarak. Namun, ia sama sekali tidak menyadari kemungkinan bahwa pertanyaannya tidak pantas. Di benaknya, fakta bahwa orang Indonesia tidak bisa mengungkapkan pendapat mereka dengan percaya diri diartikan sebagai tanda kompleks inferioritas terhadap Tiongkok. Bahkan orang Indonesia yang berhenti, ketika ditanya apakah Anda membenci Tiongkok, hanya menjawab dengan canggung tidak juga. Begini tidak bisa liputan. Bahkan editing pun tidak bisa menyelamatkannya. Tapi orang Indonesia lebih tenang dari yang saya kira. Namun, Lin Wei tidak menganggap situasi ini buruk. Orang Indonesia hanya memperhatikan kamera. Di hadapan kami, orang Tiongkok mereka tidak berani menatap lurus. Kompleks inferioritas, seberapapun mereka menyembunyikannya, tetap terlihat. Ia merasa gembira, seolah telah menangkap kelemahan orang Indonesia. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Orang Indonesia tidak bisa berdebat secara logis. Entah mereka menjadi emosional atau langsung diam, salah satu dari keduanya. Kalau begitu, saya akan pergi ke universitas paling cerdas di Indonesia, Universitas Indonesia. Saya akan mengajari mereka sendiri cara membangun argumen. Lin Wei percaya bahwa orang Indonesia tidak bisa menjawab dengan benar karena kurangnya pengetahuan dan memutuskan untuk memverifikasinya di universitas paling terkenal di Indonesia. Tetapi dalam tantangan yang menantinya di sana, ia akan menjadi saksi sebuah adegan yang tak terduga. Mahasiswa di sini pasti sangat sombong. Sepertinya menarik. Saya tidak sabar untuk wawancara ini. Saya ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Ia penuh harapan.
Berdiri di depan gerbang utama, Lin Wei menunggu para mahasiswa dan juru kamera dengan peralatan berat di bahunya, melihat sekeliling dengan waspada. Orang Indonesia di permukaan tersenyum, tetapi di dalam hati mereka penuh dengan kompleks. Cukup sentuh sedikit kebenaran untuk meruntuhkan harga diri mereka dan membuat mereka kehilangan ketenangan. Jika kita merekam adegan ini, rating dijamin. Di tengah halaman beraspal, dekat gerbang utama, seorang pemuda duduk di bangku, diam-diam membaca buku. Lin Wei langsung ke sana, dan ia, dengan ekspresi seolah sedang menguji lawannya, memulai percakapan. "Kamu mahasiswa di sini kan? Kami sedang melakukan wawancara kecil. Apakah kamu pikir Indonesia mengagumi Tiongkok?" Pertanyaan yang bias, berdasarkan premis superioritas budaya, segera mengubah suasana. Seolah ingin mengatakan bahwa jawabannya sudah ditentukan. Pertanyaannya membuat pemuda itu mencari kata-kata. Alisnya sedikit berkerut, bibirnya mengatup. Mahasiswa itu tanpa sadar menyusut, mencari jawaban dengan matanya. Mahasiswa di sekitarnya berhenti, mulai berbisik. Apa yang dia katakan, gayanya tidak terlihat baik. Sepertinya wawancara dari TV Tiongkok, haruskah kita panggil keamanan? Di hadapan pertanyaan yang tidak bisa ia pahami tujuannya, ia benar-benar canggung. Matanya bergerak gelisah dari wajah Lin Wei ke mikrofon, lalu ke kamera. Mengagumi Tiongkok, suaranya rendah dan bergetar. Ia ingin menjawab sesuatu, tetapi ia bahkan tidak mengerti tujuan pertanyaan, tidak tahu harus menjawab apa. Maksud saya, kekaguman budaya, kesopanan orang Indonesia, mencoba menjawab tanpa menyakiti lawan bicaranya. Sebaliknya memperlambat pemikirannya. Zaman sekarang, di dunia hanya Tiongkok yang menarik perhatian kan? Indonesia terlihat seperti negara masa lalu, yang tersisa hanya tempat wisata dan rendang. Tapi jujur, tidak ada yang istimewa. Lin Wei sengaja memprovokasinya untuk membuatnya marah. Jika ia marah, ia akan mendapatkan rekaman yang ia butuhkan untuk editing. Ekonominya stagnan, kaum mudanya tidak punya harapan, bahkan bahasa Inggris pun tidak lancar. Dan meskipun begitu kalian menyebut diri negara berkembang, saya malu mendengarnya. Untuk mengungkap esensi orang Indonesia, emosi yang paling ingin dilihat oleh penonton, Lin Wei menyerang tanpa henti. Diam seperti ini tanpa bisa membantah adalah kelemahan orang Indonesia. Karena itu, dunia mengatakan, kalian adalah bangsa tanpa pendapat. Mengapa kamu tidak mengatakannya terus terang? Indonesia tertinggal dibandingkan Tiongkok, kamu juga tahu itu kan? Di hadapan kata-kata ini, beberapa mahasiswa di sekitarnya yang menonton mulai gelisah. Beberapa mengerutkan kening karena sikap provokatif Lin Wei, yang lain menonton dengan rasa ingin tahu perkembangan selanjutnya. Mulutnya tersenyum, tetapi matanya tidak. Penampilan ini, seolah sedang menyudutkan seseorang, membuat mahasiswa di sekitarnya merasakan dengan jelas keanehan dalam suasana. Namun, saat berikutnya, terjadi peristiwa tak terduga. Pertumbuhan ekonomi, sejarah, dan budaya Tiongkok memang mengagumkan, tetapi untuk menyebutnya kekaguman, saya pikir sedikit berbeda. Jawaban tak terduga yang tenang dari pemuda itu membuat Lin Wei terdiam sejenak. Tadi ia tidak bisa menjawab dengan benar. Mengapa sekarang begitu? Di dalam hatinya, skenario yang telah ia rancang dengan cermat mulai runtuh diam-diam. Indonesia memiliki keindahannya sendiri, yang tumbuh melalui sejarah panjang. Misalnya, kuliner, filosofi gotong royong, budaya tradisional, itu adalah hal-hal yang disukai orang di seluruh dunia. Tentu saja, saya juga mengakui budaya Tiongkok sebagai sesuatu yang hebat. Suara pemuda itu tenang. Ia menatap lurus ke arah Lin Wei dengan tatapan tulus, tanpa menunjukkan kemarahan. Dalam kata-katanya ada sikap jujur, penghormatan terhadap budaya orang lain. Tapi saya percaya bahwa membandingkan budaya Indonesia dengan budaya lain untuk melihat siapa yang unggul adalah cara berpikir yang salah. Mahasiswa itu perlahan memilih kata-katanya, menjawab dengan nada tenang. Di hadapan kata-kata ini, Lin Wei terdiam sejenak. Jawaban sopan ini bahkan membuat mahasiswa di sekitarnya yang berbisik-bisik menjadi menyimak. Dia menjawab dengan begitu tenang dan sempurna. Presenter itu diabaikan, lucu sekali. Jika saya unggah ini ke media sosial, akan seru. Di tengah pujian dari orang yang lewat, Lin Wei mengepalkan tinjunya, wajahnya berkerut. Tetapi kemudian, Lin Wei menekan mahasiswa itu dari sudut yang tak terduga. Sebanyak apapun argumen benar yang kamu katakan, tindakan barbar yang telah dilakukan Tiongkok di masa lalu tidak bisa dimaafkan.
Jangan bilang kalian lupa tentang masalah Laut Natuna atau insiden 98. Agar tidak terlihat gejolak emosinya, ia mengubah topik ke sejarah, topik yang berat dan sulit dihindari. Sepertinya itu adalah kartu terakhirnya untuk menarik diskusi ke pihaknya. Itu adalah sejarah yang menyakitkan, tetapi kita di masa kini tidak bisa hidup dengan kebencian. Mengetahui rasa sakit, kita masih harus memilih masa depan. Dalam tatapannya terlihat tekad untuk tidak terperangkap di masa lalu. Dan bagaimana dengan invasi budaya? Lin Wei mengajukan pertanyaan berikutnya, tanpa mengendurkan serangannya. Fakta bahwa banyak produk Tiongkok masuk memang benar, tetapi saya juga mendengar bahwa berkat itu infrastruktur digital dibangun. Pengakuan yang tenang atas kebenaran dari kedua sisi, dan bukan tuduhan yang bias. Sikap ini membuat kru Tiongkok menahan napas. Akhirnya, orang Indonesia selalu percaya bahwa mereka tidak akan pernah hancurkan. Meskipun itu adalah provokasi, ekspresi pemuda itu tidak berubah. Kami adalah bangsa yang akan bangkit lagi dan lagi, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalimat itu mengubah suasana secara dramatis. Sementara itu, Lin Wei diam-diam menggigit bibirnya, memalingkan muka. Tidak bisa berakhir seperti ini. Saya harus membuatnya marah. Terakhir. Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah Indonesia benar-benar membenci Tiongkok? Di benaknya, jawaban tenang adalah tanda kurangnya kepercayaan diri, dan keheningan adalah pengakuan kekalahan. Ia telah memutuskannya. Tetapi pemuda itu telah membaca semuanya. Anda berpikir jika saya tidak menjawab, kebenaran kata-kata Anda akan terbukti, kan? Pertanyaan pemuda itu mengungkap obsesinya. Persis seperti yang ia katakan, ia percaya bahwa keheningan adalah bukti kemenangan Tiongkok. Kami, orang Indonesia, tidak membenci Tiongkok. Kami juga percaya bahwa Tiongkok hebat. Kami tidak ingin menyangkalnya. Jadi, misalnya, jika saya mengatakan saya membenci Tiongkok, apakah orang Tiongkok akan senang? Pertanyaan balik ini membuat mata Lin Wei sedikit berkedip. Kata-katanya bukanlah ironi atau bantahan, melainkan hanya pertanyaan dari lubuk hatinya. Itu tidak mungkin, kan? Saya percaya kita harus belajar satu sama lain. Orang Indonesia hanya tidak percaya bahwa perbandingan memiliki banyak arti. Kalimat ini membuat Lin Wei membeku. Tangan yang memegang mikrofon sedikit bergetar. Ia melihat sekeliling seolah mencari kalimat berikutnya. Tetapi di Indonesia, ada kata-kata merendahkan untuk orang Tiongkok. Itu berarti orang Indonesia di permukaan sopan, tetapi di dalam hati mereka meremehkan Tiongkok. Hingga saat terakhir, ia ingin membuktikan kebenarannya. Pertanyaannya bukan lagi untuk konfirmasi, melainkan hanya perlawanan. Sekarang sudah terlambat untuk kata-kata baik. Sejarah orang Indonesia yang mendiskriminasi orang Tionghoa telah terakumulasi sebagai fakta, tetapi jawaban yang ia terima sangat tenang dan manis. Memang benar sebagai orang Indonesia, saya menganggap itu menyedihkan. Tetapi saya ingin Anda mengerti bahwa itu bukanlah pendapat semua orang Indonesia. Tanpa berteriak, tanpa menunjukkan kemarahan, hanya berbicara jujur dan terus terang, sikap ini juga membuat ekspresi kru Tiongkok berubah. Dengan jawaban seperti itu kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Kata-katanya ada benarnya. Citra saya tentang Indonesia berubah. Orang-orang di sekitar Lin Wei telah yakin, tetapi ia gemetar karena marah. Mengapa kalian tidak mengakuinya? Pasti di suatu tempat harus ada negara yang mengerti kehebatan Tiongkok. Saya tidak tahan lagi. Mengapa kalian tidak mengakui bahwa Tiongkok adalah negara terhebat di dunia? Akhirnya, Lin Wei meledak secara emosional dan memberitahunya tentang peringkat negara paling tidak disukai. Saat itu, pemuda itu berkata diam-diam, tetapi dengan tegas, sebuah kalimat. Kami tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti peringkat negara paling tidak disukai. Kami tidak percaya bahwa nilai sebuah negara ditentukan oleh sebuah peringkat. Kemenangan dalam peringkat yang coba ditonjolkan oleh Lin Wei bagi orang Indonesia adalah sesuatu yang tidak penting. Perbedaan antara Tiongkok yang peduli pada setiap peringkat dan Indonesia yang sama sekali tidak peduli sangat besar. Mengapa? Mengapa tidak ada yang mengakui Tiongkok? Hati Lin Wei telah hancur total. Lalu, mahasiswa itu menambahkan di akhir, kami ingin berteman juga dengan kalian orang Tiongkok. Jika kita saling menghormati, bukankah itu yang terbaik? Dialog berakhir, meninggalkan Lin Wei berdiri diam di tengah halaman. Ia melihat mahasiswa itu kembali tenang ke bukunya, melihat mahasiswa lain tertawa dan berbicara dengan gembira di bawah matahari sore Jakarta. Untuk pertama kalinya, dinding kebanggaan yang ia bangun seumur hidupnya retak.
dan melalui celah itu, secercah kebenaran lain masuk. Dunia tidak hanya tentang menang dan kalah, superioritas dan inferioritas. Mungkin, kekuatan sejati tidak terletak pada menjadi nomor satu, tetapi pada rasa hormat, pengertian, dan kemampuan untuk berjalan menuju masa depan bersama-sama, sebagai sesama manusia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Pemikiran apa yang muncul di benak Anda setelah mendengar cerita ini? Bagikan perasaan Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai cerita-cerita yang menggugah pikiran seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.